Shalom saudara, selamat pagi, selamat berbakti kembali dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dia yang baik, semua bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Selamat pagi Tuhan, pagi Roh Kudus, pagi malaikat. Ini kami anak-anakmu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Kau menuntun kami Tuhan, sehingga bulan ini kami merayakan tahun yang ke-21 Tuhan, Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imamat Rajani. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya
Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik Tuhan. Sekalipun dunia saat ini mengalami pandemi Tuhan. Dunia mengalami hal-hal yang negatif. Tapi Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa, Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau yang pedulikan hidup kami Tuhan. Ya lama syikara lama-lama. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia tak pernah meninggalkan kita. Syikara lama ya lama syikara lama ya para lama Sama-sama yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Semua bersukacita pagi hari ini. Amen. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita.
bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, ikan dia masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan hati bersyukur kami masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam
sukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka citalah. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersorak haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas. Soraklah, oh soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo bersukacita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sangat amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara bersukacita semua pagi hari ini. Tetaplah bersukacita saudara. Dengan bersukacita, dengan hati bergembira, itu adalah obat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita.
Kita semua pasti mengalami hal yang tidak enak ya, karena keadaan sekarang ini. Tapi tetaplah bertahan, tetaplah kuat saudara-saudara. Sebab Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di dekat kita, saudara. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Angkat tanganmu, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari semangat katakan Yesus dalam hatimu. Saat dunia
Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Keadaan saat ini mengajar kita, memaksa kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita mungkin terlalu terlena, kita terlalu asyik dengan dunia kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan, kita hanya hari Minggu saja ingat pada Tuhan. Senin sampai Sabtu kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan keluarga kita. Kita ingat Tuhan cuma hari Minggu saja. Atau mungkin saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami sakit, saat kita mengalami di bawah tekanan, tantangan, rintangan, kita baru ingat Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi, saudara. Mari kita kejar waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan lagi. Mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Sudah jangan bingung lagi dengan keadaan ini. Jangan bingung dengan keadaan sekitar kita. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia hanya sejauh yang memulihkan. Dia mengerti. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Dia mengerti. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, tegur kami, nasihati kami, tunjukkan kami jalan Tuhan. Untuk kami dapat melewati hari-hari ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau peduli atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali. Kita akan sama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ayat ini sangat populer ya Bapak Ibu, sering disampaikan dan sering kita membacanya. Mari kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, di masa sulit seperti ini, kondisi yang berat seperti ini, muncul pertanyaan, mampukah kita mengucap syukur? Jika pertanyaan ini dipertanyakan kepada orang-orang Kristen gitu ya, kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Saya percaya akan muncul dua kelompok ya. Yang pertama, orang-orang beriman dan berpengharapan akan menjawab, ya, saya mampu. Karena anugerahnya saya sampai saat ini ada, kami ada, ya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang pesimis, orang-orang yang tidak beriman. Itu akan menjawab, Bu, bersyukur bagaimana? Apa yang bisa disyukuri? Untuk makan aja sulit. Dan sudah benar-benar krisis ini. Karena sejak pandemi, situasi sudah semua memburuk. Sehingga ada rasa takut, khawatir pada kami, ya. Ketakutan kami sesungguhnya itu bukan wabahnya, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan mereka ya. Tapi takut mati karena tidak bisa makan. Nah, ini contoh orang yang berprinsip hidup untuk makan. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan tawar hati, ya. Kita baca Amsal 24 ayat 10. Ya, apa akibatnya kalau kita takut dan tawar hati ya? Amsal 24 ayat 10 saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya. Jadi kalau kita takut, tawar hati, itu kecilah kekuatanmu, ya. Takut pada masa kesesakan itu akan membuat kita apa tadi katakan, kecilah kekuatanmu, gitu ya. Jadi tidak perlu takut. Memang tidak perlu takut Bapak Ibu, tapi juga jangan menantang maut, ya. Tapi kalau kita tahu ada wabah, ya kita menghindar, kita harus bijak. Ikuti himbauan pemerintah, ya. Jangan ngeyel, ya Bapak Ibu ya. Bahkan ke depan, ya, kita itu akan hidup berdampingan yang dengan namanya COVID ini Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan kok, ada di dalam firman-Nya bahwa gandum dan lalang itu akan tumbuh bersama-sama. Ya. Jadi kalau gandum itu akan tumbuh, kemudian ada lalang dicabut, ya. Takutnya apa? Lalang dicabut itu nanti akan membuat gandumnya itu bisa mati, ya. Jadi biarlah tumbuh bersama-sama dan pada akhirnya nanti akan dipisahkan antara gandum dan lalang. Gandum itu akan ditimbun di dalam gudang, sedangkan lalang akan diikat dan dibakar, ya. Nah, nanti COVID itu kan kita akan berjalan berdampingan sampai nanti kita akan
membentuk kekebalan di masyarakat, ya, karena sudah vaksin semua, nanti itu masyarakatnya sudah kebal, namanya herd immunity, ya. Seperti nantinya itu seperti flu biasa itu loh Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu orang khawatir lagi karena sudah kebal semua, secara teknologi nanti ada obatnya, jadi ya seperti flu biasa gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita hidup pasti dalam penyertaan Tuhan, ya. Jangan khawatir, Allah kita itu Allah yang bertanggung jawab, ya. Atas yang diciptakan itu yakin percaya Allah itu bertanggung jawab. Manusia diciptakan itu pada hari keberapa Bapak Ibu? Ke-6, ya. Jadi Allah menciptakan itu segala sesuatunya pada hari pertama sampai hari ke-5. Dan hari ke-6 itu barulah diciptakan manusia. Karenanya jangan panik dan apalagi dikatakan tidak bisa makan gitu ya. Burung saja yang tidak menabur, tidak memintal, itu dipelihara Tuhan dan didandani Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan dengan pastinya kadar yang berbeda, ya. Ada yang gajinya besar, ya, pengeluarannya juga besar. Tapi ada juga yang gajinya kecil, bagaimana? Ya tetap akan cukup karena Tuhan akan cukupkan, ya. Jadi jangan khawatir. Tapi firman-Nya itu tetap sama Bapak Ibu. Apa itu? Cukupkanlah gitu bunyinya. Mari kita baca. Lukas 3 ayat 14b. Jadi perintahnya itu untuk mencukupkan dari yang ada Bapak Ibu. Kita baca mulai jangan. Ya. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi dengan gaji kita harus cukupkan, ya. Coba kita akan baca di Ibrani 13 ayat 5a. Ibrani 13 ayat 5a dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Jadi dua ayat ini dikatakan cukupkanlah, karena Tuhan sudah berfirman, kalau katakan cukupkanlah, ya kita harus berusaha dan cukup, ya Bapak Ibu. Dulu mungkin kita bisa belanja untuk mencukupi kebutuhan makan kita itu secara penuh lah. Artinya kita bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna, ya. Nah itu kan saya belajarnya zaman dulu ya, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang ini diganti namanya Bapak Ibu. Ganti namanya itu PGS. Apa itu PGS? Pedoman gizi seimbang, ya. Ya, itu hampir mirip lah. Cuman ditambah juga dengan yang menambahkan minum air kurang lebih 2 liter dalam sehari dan ada sedikit tambahan lainnya. Apa isinya 4 sehat 5 sempurna? Ada nasi, sayur, buah,
protein ada nabati, hewani, dan susu ya. Nah, itu sempurna ya. Kalau misalnya nggak cukup Bapak Ibu, susunya dicoret ya, susunya dicoret. Susu diganti apa? Ibu-ibu sudah pintar ya. Susunya diganti tajin ya. Nah, kemudian setelah dikalkulasi, dihitung-hitung lagi, kok gak cukup masih gitu ya. Ya oke, kita akan hitung. Apa yang menyebabkan berat? Udahlah lauk ini ayam, daging gitu ya. Udah dicoret aja ya, diganti. Sudah, enggak usah ayam dan ini daging. Kita makan nasi dan sayur gitu ya. Tak apa-apa lah, nasi sayur ya udah cukup ya. Tapi setelah dihitung-hitung enggak cukup juga ya. Nasi dan sayur, karena sayur itu butuh santan, bumbu-bumbu. Jadi bagaimana? Ya udah, sayurnya dicoret. Loh, tinggal makan apa? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Nasi, kerupuk, kecap jadilah ya. Nasi, kerupuk, kecap jadilah. Itu makanan kami zaman dulu itu makanan kami sehari-hari ya. Nah, tapi suami saya lebih ekstrem lagi Bapak Ibu. Agak berat lagi. Beli nasi aja nggak cukup, beli beras tuh nggak cukup. Jadi yang dibeli apa? Karak. Nah, karak itu apa? Anak milenial nggak kenal itu karak. Ya, karak itu adalah nasi sisa yang dijemur kemudian dikumpulkan, dijual di pasar. Itu yang dibeli. Habis itu nanti dicuci bersih, terus dikukus, terus dikasih kelapa, ya, dikasih garam gitu. Wah, ini sudah enak Bapak Ibu. Itulah makanan sehari-hari bagi keluarga suami saya. Loh, kalau gitu gizinya gimana? Apa ada gizinya? Jangan khawatir Bapak Ibu. Jika hal itu Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan terjadi, masalah nutrisi itu Tuhan akan mencukupkan secara ajaib, ya. Buktinya suami saya dan saudara-saudaranya itu ya tumbuh besar, ya tinggi, postur tubuhnya itu ya seperti orang Asia lah, cukup tinggi-tinggi ya seperti orang Asia gitu ya. Nah, kalau keluarga saya memang tidak seberapa tinggi, tapi gemuk-gemuk ya, melebar gitu ya. Cuman mungkin saya aja yang tidak begitu melebar, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya melihat ya, keluarga suami saya itu juga sekolahnya pinter-pinter gitu ya. Nah, Tuhan itu luar biasa ya. Dengan keluarga saya pun puji Tuhan, orang tua saya masih bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dengan keadaan yang minim itu ya. Nah, zaman saya sekolah di kampung saya itu orang yang sekolah ke perguruan tinggi menjadi sarjana itu minim sekali, bisa dihitung dengan jari. Dan kami itu ya masuk dalam bilangan itu. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu, bukan mau menyombongkan diri, hanya saya ingin menunjukkan Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan itu bertanggung jawab. Kita hidup dengan kondisi yang minim, Tuhan sendiri yang akan menambahkan dengan nutrisi-nutrisi itu secara ajaib, Bapak Ibu. Perlu diingat Bapak Ibu, bangsa Israel ya. Masih ingat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun.
Ya, hanya makan apa? Mana? Roti mana? Ya, memang betul ada 1 bulan penuh Tuhan kirim burung puyuh ya. Itu karena pemberontakan mereka. Mana itu Bapak Ibu? Nutrisinya lengkap. Buktinya mereka bisa mampu berjalan 40 tahun. Ya. Jadi luar biasa. Tuhan itu ajaib. Nah, bagaimanapun beratnya hidup ya Bapak Ibu, kita harus jalani dengan bersemangat dan berupaya. Firman Tuhan itu dari mulanya sudah mengatakan bahwa manusia itu harus berusaha, berkarya. Coba kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan apa di sana? Kejadian 2 ayat 15 saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia menempatkan dalam Taman Eden tidak untuk leye-leye, tiduran, enggak Bapak Ibu. Tetap untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namanya mengusahakan, memelihara, ya pasti merawat, mencangkul, menyiram, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, masalah memelihara, ya, memelihara, menyangkul, menyiram, memupuk mungkin ya, seperti itu. Itu yang dilakukan. Tapi masalah pertumbuhan itu urusannya Tuhan. Tuhan yang akan menumbuhkan, ya. Manusia mengusahakan, memelihara, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya. Ada juga dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Ya. Ini Paulus katakan ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini berkata masalah jemaat ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kita masalah Taman Eden. Artinya kita manusia harus berusaha mengusahakan ya. Jadi seperti itu, dan Rasul Paulus juga menentang orang yang malas. Jadi kita harus tetap bersemangat. Jangan malas. Dikatakan Rasul Paulus apa? 2 Tesalonika 3 ayat 10b, saya akan bacakan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Jika malas, jangan makan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap terus bersemangat ya. Bapak Ibu, jangan sampai kesesakan ini menggoyahkan iman kita. Perjalanan hidup kita itu hari-hari ini kita lihat sepertinya tidak bagus ya, tidak indah gitu ya. Karena ketahuilah Bapak Ibu, memang masih dalam proses. Percayalah, suatu saat itu akan indah. Jadi indah pada waktunya ya. Saya akan memberikan gambaran ilustrasi ya Bapak Ibu. Seperti seorang ibu sedang menyulam gitu ya. Mungkin sekarang jarang kita lihat ya orang menyulam. Jadi menyulam baju gitu ya. Anaknya itu bermain di bawahnya sambil tidur-tiduran gitu ya. Nah, anaknya berkata pada ibunya, "Ibu sedang apa?" gitu ya. "Oh, ibu sedang menyulam baju untukmu," gitu. "Tapi kok jelek sekali," gitu ya. "Benang-benangnya berantakan," gitu. Ibunya dengan sabarnya ya, dia bilang, "Tenang nak, sabar. Nanti kalau
sudah jadi akan ibu kasih lihat gitu ya. Terus kemudian anaknya bermain lagi. Setelah selesai jadi, anaknya dipanggil, ini bajumu sudah selesai. Oh, anaknya girang ya Bapak Ibu, bagus sekali gitu ya, indah gitu ya. Sangat senang anaknya. Itulah gambaran kita hari-hari ini ya. Jadi kalau saat ini Tuhan sedang bekerja, itu kita sedang dalam proses ya. Tuhan Yesus tahu kok keadaan kita. Tuhan itu peduli dengan keadaan kita. Jadi kalau kita diproses itu memang tidak enak, tidak bagus, tidak indah gitu ya. Tapi percayalah, semuanya itu akan lewat dan indah pada waktunya. Yang terpenting, kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak firman itu yang di dalamnya banyak janji-janji untuk kita, ya. Setiap firman yang kita terima itu kita harus hidupkan, Bapak Ibu. Setiap firman yang kita tangkap jangan didiamkan. Kita harus hidupkan dalam diri kita. Karena kita harus percaya firman itu hidup dan berkuasa. Ya. Misalnya dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, kita akan baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Jadi dikatakan mari. Artinya apa? Kita diundang Bapak Ibu. Yang letih lesu berbeban berat. Nah, kita merasakan berat ini. Ada beban yang sangat berat kita pikul. Kita diundang, mari. Yang letih lesu berbeban berat, datang. Aku akan memberikan kelegaan. Ini kan janji Bapak Ibu. Ya. Kalau kita cuman percaya saja, ya percaya Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu menolong, suka menolong, ada mujizat, itu kata firman, ya. Tapi kita tidak pernah action menghidupkan firman dalam diri kita, ya. Rugi sendiri. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita merasa beban berat, datang pada Tuhan, tersungkur di kakinya, menyerahkan segala beban itu kepada Tuhan. Praktekkan Bapak Ibu. Nanti kita akan setelah berdoa akan lega. Artinya apa? Beban itu sudah kita serahkan. Tapi jangan lagi nanti diangkat lagi. Ya, kalau kita sudah serahkan, percayakan. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sama, serahkanlah segala yang khawatir-khawatir itu gitu. Karena Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan itu pemelihara kita. Kita akan lihat juga Yeremia 29 ayat 11. Ini juga sangat populer. Ya. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu, rancangan apa? Damai sejahtera, ya. Hari depan yang penuh harapan. Loh, ini kan janji yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi
firman ini harus kita imani, kita yakini, dan akan jadi. Amin. Ya. Kemudian satu lagi, Filipi 4 ayat 13. Dalam Filipi 4 ayat 13, ya, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, dikatakan di sini segala perkara itu dapat kutanggung, bukan satu perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, belakangnya, Dia itu yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita di luar Tuhan, ya berat, tidak akan mampu gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Betulkah itu kita mampu ya? Siapa yang memampukan? 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini buktinya Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus itu juga mengakui tidak sanggup, tapi kesanggupan itu pekerjaan Allah. Jadi yang menyanggupkan siapa? Allah ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi percayalah kepada Tuhan, bersandarlah pada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa? Pengertian kita itu loh terbatas. Ya. Kita ini manusia diciptakan ya memang terbatas. Karenanya kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada yang memegang hari esok kita. Ya. Yang memegang kendali dalam hidup kita itu siapa? Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita harus percayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar dengan contoh-contoh, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, itu yang bisa berpikir positif, ya. Dan dengan orang-orang yang kita juga lihat, orang-orang yang kedua, yang panik, yang tidak beriman, pikirannya selalu negatif ya Bapak Ibu. Orang percaya itu orang yang berpengharapan. Orang percaya tidak berfokus pada masalah, tapi dia melihat kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Dari mulutnya keluar puji-pujian, dari mulutnya keluar ucapan syukur. Tetap bisa bersyukur Bapak Ibu. Nah, orang yang tidak percaya itu hanya berfokus pada masalah, sehingga tidak melihat yang namanya kebaikan Tuhan, tidak melihat itu penyertaan Tuhan. Bahkan berkata, saya ini bisa bersyukur apabila saya ini sudah bisa beli sepeda motor. Saya ini bisa bersyukur apabila saya sudah seperti dia, punya mobil. Seperti dia, bisa beli rumah. Saya bisa bersyukur. Kalau keadaan seperti ini, sulit saya bisa bersyukur. Sayang ya Bapak Ibu ya. Dia tidak tahu orang yang demikian itu. Mereka itu untuk saat ini adalah orang-orang yang berat. Pergumulan mereka itu berat. Kenapa?
mereka itu sedang bergumul dengan cicilan. Cicilannya tetap, tapi penghasilannya menurun. Kan berat Bapak Ibu. Ya. Orang beriman itu bisa melihat jalan keluar. Tapi orang tidak beriman, yang dilihatnya jalan buntu terus. Ya. Orang beriman itu bisa lihat peluang. Orang tidak beriman tidak bisa. Ya. Jadi pikirannya buntu, ya, tidak bisa melihat peluang apa-apa. Orang beriman bisa merasakan damai sejahtera. Orang tidak beriman hanya melihat ketidakbaikan yang menimbulkan kadang pertengkaran, bahkan gelap mata. Akibatnya apa? Ya bisa fatal. Orang beriman itu berpengharapan, tapi orang tidak beriman banyak keluh kesahnya, ya, putus asa, menyerah pada masalah, depresi. Akhirnya apa? Ikut solusi instan yang diberikan oleh iblis. Apa itu? Bunuh diri. Itu paling singkat, ya. Udah bunuh diri aja, semuanya selesai. Itu. Karenanya Bapak Ibu, tenanglah dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi tenanglah supaya kita dapat berdoa, supaya kita punya kelegaan, supaya kita bisa tegar melampaui hari-hari kita. Sekarang Bapak Ibu, pilihan ada pada kita. Jika kita berserah kepada Tuhan, ya, dan menghidupi firman Tuhan dalam diri kita, yakin dan percaya kita akan dapat melewati masa sukar ini. Itu ya Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas firman yang kami terima. Firman-Mu telah mengajar kami, membimbing kami untuk agar kami Tuhan dapat melewati hari-hari kami, dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan yang kami alami. Mari Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami ke dalam jalan Tuhan, agar kami tidak tersesat. Terlebih kami Tuhan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan saudaraku. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara percaya? Ya, puji Tuhan saudaraku. Dikatakan tadi bersukacitalah senantiasa. Ya, jadi Tuhan mau apapun yang Bapak Ibu Saudara alami atau hadapi saat-saat ini, Tuhan perintahkan suruh bersukacita. Ya, kalau Tuhan perintahkan itu pasti ada sesuatu. Tuhan
berharap Tuhan mau gitu ya. Tuhan mau supaya kita anak-anaknya ini ya bersukacita. Ya, kenapa kok disuruh bersukacita? Mana bisa ya keadaan kayak gini. Ya tadi sudah dijabarkan dengan Bu Evi, hambanya Ibu Evi ya. Nah, keadaan kayak gini ya. Mungkin ekonomi, mungkin pekerjaan, mungkin kondisi fisik sakit ya. Mungkin masalah rumah tangga, suami, istri, anak apapun ya. Kok disuruh bersukacita? Ya. Ya enggak bisa lah gitu ya. Itu dunia ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang besar ya, sanggup menolong, kita harus bersukacita. Kenapa saudaraku? Dikatakan di Amsal, di kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi sukacita, apalagi sekarang ini keadaan seperti ini ya, perlu itu sukacita itu ya. Naikkan imun katanya. Ya, enggak usah minum vitamin, wis sukacita, imunnya pasti naik, pasti sehat ya. Puji Tuhan. Dikatakan yang kedua, berdoa, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa, ada hubungan intim dengan Tuhan senantiasa. Ya, semua apa yang kita alami, kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, ya toh, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, sudah diserahkan, jangan diambil balik. Ya, sudah diserahkan ya sudah serahkan. Gitu loh, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Ya, jangan saudara curiga, sudah berdoa betul ya. Tuhan ini masalahku misalnya ya. Oh ini Tuhan, ini aku sakit misalnya seperti itu. Tapi saudara mari amin ya. Terus saudara mikir, Tuhan ini iso enggak nolong aku ya? Tuhan ini iso enggak ya menyembuhkan aku? Wah nek pas enggak iso ya apa ya? Lah mari amin, tadi permohonan tadi saudara bawa balik beban itu tadi. Ya, jadi itu enggak benar saudaraku. Ya, jadi kalau sudah diserahkan ya sudah percaya gitu loh. Ya, bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan sanggup memberikan jalan keluar, memulihkan hidup kita. Amin saudaraku. Jangan punya curiga sama Tuhan, jangan punya jangan menuduh Tuhan. Ya, Tuhan jahat lah, Tuhan tidak adil lah, Tuhan bla 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 bla, jangan. Ya, nambah dosa saudaraku ya. Nah, katakan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya apa? Ya bukan syukur, bukan itu saudaraku ya. Mengucap syukur itu berarti kita ini sepakat dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, jadi istilah bahasa Yunani itu nerimo gitu loh ya. Ndak berontak, ndak protes ya, tapi bisa mengucap syukur. Maka hati kita itu ada damai sejahtera saudaraku ya, kalau kita bisa melakukannya itu ya. Jadi percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan jalan keluar dan menolong kita ya. Tadi banyak ayat-ayat yang disampaikan kepada hambanya Ibu Evi, puji Tuhan sungguh luar biasa ya. Firman Tuhan itu menasehati kita, menguatkan kita, menjadi tuntunan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau Tuhan melawat setiap pribadi-pribadi kami, anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan ibadah online di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan juga Tuhan multimedia
dan kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau yang memberi kami kekuatan senantiasa. Engkau yang menasehati kami, Engkau yang mengingatkan kami dan memberi kami kemampuan, memperlengkapi kami untuk kami terus berjalan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Akan hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur. Ini bulan September di minggu yang terakhir. Tuhan Yesus, ada anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Bahkan gereja GAB Tuhan juga berulang tahun yang ke-21 tahun. Tanpa terasa Tuhan, dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun, waktu ke waktu Tuhan, Engkau Tuhan memelihara kami. Engkau menuntun kami, langkah-langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, GAB ada, GAB Pemulihan Imamat Rajani ada. Bukan karena kami kuat, bukan kami kepinter, bukan kami gagah Tuhan. Tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau menolong Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan untuk ke depan, biarlah GAB Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Kami Tuhan Yesus boleh bersatu Tuhan Yesus. Tuhan kami boleh bersatu Tuhan menjadi unity Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling mensupport, saling menasehati Tuhan. Saling mensupport satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Dan kami boleh bergandengan tangan, berjalan bersama-sama Tuhan. Kami bertumbuh bersama, kami melayani bersama, kami memuliakan Tuhan bersama-sama. Untuk menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan targetkan kepada kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami bahasa kasih-Mu Tuhan. Ada di tengah-tengah kami GAB Pemulihan Imamat Rajani ini semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan, dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September ini Tuhan. Tuhan untuk Ibu Foni, Ibu Lisa, Ibu Lingling, Ibu Lia, Ibu Kumala, Ibu Ita, dan Bapak Nuh Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan mereka dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan juga Tuhan Yesus, Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Dan semakin hari mereka semakin lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan kekuatan, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik yang berulang tahun Tuhan, anniversary, pernikahan Tuhan buat Bapak Ibu Hendro. Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan pernikahannya diberikan satu logat, satu bahasa. Kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan di dalam hidup nikahnya Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan Engkau memberikannya Tuhan. Terima kasih selalu hidup berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mungkin ada di sana Tuhan jemaat-jemaat yang lain, teman-teman kami yang lain. Yang saya tidak tahu Tuhan, Engkau pun juga menjangkau, memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya, dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.